Halo teman-teman, perkenalkan gue Gastin. Di sini gue sebagai co-founder dan juga CEO Aca. Sebelumnya gue kuliah di Universitas Percaya Mulia. Kemudian sebelum gue join ke Aca, gue spend kurang lebih 4 tahun, hampir 4 tahun di e-commerce furniture namanya Fabelio. Halo teman-teman semua, perkenalkan gue Irma Srilita, as Senior Marketing Manager di Aca. Gue lulusan dari LSPR Jakarta dan background pekerjaan sebelumnya juga di F&B. I work for Anne's Bakehouse and Creamery dan sekarang melanjutkan kembali di F&B lagi tapi in a different field. Halo semua, nama saya Yohan Andrian. Saya salah satu dari co-founder di Aca. Background saya dulu, saya sempat kuliah di Singapura, ambil jurusan Economic Finance, and then saya melanjutkan master degree di UK, itu ambil Entrepreneurship and Management. Lalu setelah itu saya sempat bekerja juga di e-commerce furniture, kebetulan satu kantor dengan Pak Gastin di Fabelio juga selama kurang lebih 8 bulan, baru kita start Aca ini. Oke, saya dilihat ya, Kak Gastin dulu kalau sambil kelas pasti mainnya ada ayam susu dan sebagainya. Oke, mungkin dari back history-nya Aca dulu Boleh. Nah, itu bisa dijelaskan lebih detail dari pengalaman Bapak Yohan. Oke, jadi Aca ya. Jadi untuk perkenalan Aca itu apa sih? Aca itu kita adalah restoran yang notabene bisa dibilang restoran online yang kita specialty produknya itu Indian food. Nah, kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan brand-brand lainnya yang punya specialty juga, kita punya brand untuk Japanese food, sebenarnya juga dengan Japanese food, atau bisa dibilang kayak Mujige dengan Korean foodnya. Nah, ini kita Aca ini masuk mengikuti jalur mereka, jejak mereka, tapi produk kita di Indian cuisine. Mungkin aku juga sedikit ceritain bisnis modelnya Aca, cara garis besar gimana. Jadi bisnis model kita itu bisa dibilang bisnis model pro kitchen atau kitchen only, dimana kita itu punya cabang, punya restoran, tapi restoran itu orang nggak bisa makan di sana. Orang kalau mau makan order via GrabFood, GoFood dan sebagainya. Nah, alasan utama mengapa kita awalnya pilih langsung online bisnis, kenapa kalau kita nggak bikin restoran, kan biasanya normalnya orang kalau mau bikin F&B mereka bikin restoran yang bagus, interior yang bagus dan sebagainya kan. Soalnya awal-awal itu ketika kita lagi konsepin soal Indian food, emang feedback dari teman-teman, dari masyarakat tuh kurang baik. Dalam arti mereka skeptis, bisa nggak ya jualan makanan India di Indonesia gitu. Nah, mengetahui hal itu, kita tahu kalau resiko bisnis kita dari awal itu sudah tinggi. Alhasil, ngapain kita spend uang banyak-banyak untuk bikin restoran yang mega gitu. Kita coba aja, kita online dulu gitu. Nah, alhasil waktu pertama kita di November itu, kita cuma sewa kitchen kecil banget, terus kita jualan via GrabFood. Itu awalnya mengapa kita ambil bisnis sistemnya online. Iya, jadi kalau dari segi branding itu basically pasti awalnya kita ada riset dulu kan, kira-kira target audience yang sesuai dengan produk yang nantinya akan kita jual itu seperti apa sih, dan target audience yang benar-benar match dengan bentukan bisnis Aca itu seperti apa. And then we found out that we are focusing on online. Terus habis itu, and of course because of pandemi, jadi we decide untuk invest more in digital asset gitu. Jadi kita tahu target audience kita mostly kita tahu awalnya bisnis model kita fokus di online. Kita cloud kitchen, jualannya memang di platform online. Berarti udah tahu nih orang-orang yang banyakan menggunakan digital device atau mengkonsumsi konten-konten digital itu mereka yang usianya seperti apa sih, target audiensnya yang seperti apa gitu. Dan kita juga konsep makanannya fast food to go, yang biasanya mengkonsumsi makanan fast food itu seperti apa ke audiens kita, customer kita. That's why kalau seandainya teman-teman di sini lihat sosial media kita @aca.jkt, aca@aca.jkt itu
kalian bisa lihat pasti pertama kali buka langsung berasa banget so vibrant and so colorful because our target audience adalah mereka yang personanya fun. Kita juga mau branding kita mau dikenal sama orang-orang. We are a fun brand. Terus kita juga punya konten-konten lucu dan kita tahu karakteristiknya biasanya orang-orang Indonesia tuh suka banget hal-hal receh. That's why kalau seandainya teman-teman di sini bisa lihat konten-konten kita tuh banyak banget kayak meme India, terus video-video India yang mungkin nggak semua orang mungkin pernah lihat gitu ya, tapi ternyata ada video-video India yang lucu. Nah itu kita terapkan di konten-konten kita dan bentukan branding kita, akhirnya justru bisa diterima gitu. Basically, pertama kita ngelihat dari culture ya, dari culture bahwa Indian cuisine atau Bollywood di as a culture itu udah lumayan mengena kan. Kayak tadi dari lo sendiri bilang kita waktu pulang zaman kita sekolah kita lihat buka SCTV atau Indosiar, oh kita lihat film Bollywood, Acha atau Indian cuisine, which is kita start dari culture-nya. But kita tetap harus punya great product. Jadi kita harus punya great product yang memang masyarakat itu demand. Dan ketika ada culture, ada demand, and then ada great product, jadi ada. Gitu. So in terms of ingredients-nya, bener bahwa kalau ingredients-nya itu nggak semuanya ada di Indo ya. Jadi some local ingredients kita tetap pakai, tapi beberapa rempah-rempah yang benar-benar tradisional ya, misalnya kayak elici atau kapulaga, kemudian garam masala. Garam masala kita bikin actually, garam masala kita bikin. Terus contoh yang kita dapat di lokal tuh kayak misalnya kayu manis, itu kita dapat di lokal. Bawang putih, bawang merah pasti lah ya, cabai itu pasti lah ya. Tapi yang lebih autentik tuh kayak misalnya yang tadi saya sebut elici, kemudian haldi powder, kemudian apa lagi ya? Ya mostly saya bisa bilang bahwa ingredients kita itu banyak dari Indianya juga. Berawal dari fondasi seperti itu, baru contoh misalnya ketika kita mau introduce samosa, of course ketika kita mau introduce samosa kan kita ngeliat Indonesia suka makan pastel, suka makan mendoan, suka makan gorengan, dan ini adalah semacam mungkin low hanging fruitnya ya. Oke, jangan-jangan kalau kita introduce samosa dan ketika kita risetin samosa ke existing customer kita, nah itu mereka bilang mereka juga suka samosa dan mereka demand samosa ada di menu kita. Maka dari situ kita udah tahu kalau kita ngelawan samosa nih kayaknya hype-nya ada. Oke, setelah kita riset, kemudian kita juga kita pasti tes ingredients-nya banyak apa nggak sih di Indo, bisa nggak sih kita scale? Oke, bisa. Oke, let's do it. Dan kita launch. Acha itu dia sistemnya kayak ada central kitchen, kemudian outletnya tersebar di outlet 17 outlet masalahnya. Nah, gimana sih cara kalian mendistribusi barang kalian ke 17 outlet supaya nggak flow-nya enak dan nggak crowded dan nggak ada yang gimana bisa outlet sendiri. Nah, setelah kita ada di level 10 outlet, kita akan berkembang ke 17 atau bisa kita bilang bahwa ini udah more than 10 outlets, tapi masih below 20 gitu. Playbooknya ganti lagi dikit, tapi nggak sepenuhnya ganti dengan playbook yang sebelumnya, tapi sedikit ganti, improvement. Which is kita harus lebih strong lagi di R&D-nya. Karena the more you send the products, otomatis defect itu bisa bertambah. Tapi gimana caranya Acha kita bisa figure out the way operation scale makin besar, pengiriman makin besar, revenue makin tinggi, tapi error makin kecil. Nah, kita harus pikirin L&D, QC, kemudian
continuous improvement-nya di sana step by step-nya, proses ceknya itu lebih transparan dan juga lebih informatif. Kurang lebih kayak gitu. Awalnya sih nggak nyangka bakalan, mungkin awalnya nyangka bakalan jadi besar, cuma nggak nyangka bakalan secepat ini gitu. Mengapa kita awalnya PD ini bisa jadi besar? Soalnya kita tahu makanan India kalau misalnya kita olah dengan benar, kita bikin sushnya, kita tweak gitu, bisa di compare close to close sama makanan Padang. Yang notabene makanan Padang kan orang Indonesia semua makan kan, setiap hari malah bisa. Jadi kita tahu at some point itu ini bisa jadi besar. Nah kebetulan banget kita nggak nyangka itu cepatnya kita dari titik 0 sampai ke 17 sekarang itu. Gara-gara mungkin jadi bilang ada pandemi, ada bisnis model yang pas, dengan tim yang pas, dan produk yang bagus gitu. Jadi kita semua di sini bersyukur kita bisa sampai di titik sejauh ini gitu. Apa plan yang belum dicapai? Plan untuk tahun ini sih mungkin ekspansi ke luar kota ya kalau tahun ini. Tapi untuk personally, kalau in the future gitu kayak mungkin down the line 5 tahun ke depan, kita ekspektasinya kita juga buka di luar negeri gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga dalam waktu dekat ketika pandemi itu reda, kita juga mulai beranjak ke ranah offline. Dimana kita bikin restoran sendiri, kita buat di mall dan sebagainya. Don't forget to Like, comment Subscribe. YouTube channelnya Curabers, karetnya Dua. dua.